Halo semuanya, selamat datang di channel DK Tekno. Kalau kita bicara soal Linux, satu nama pasti langsung muncul di kepala kita. Ubuntu. Bagi banyak orang, Ubuntu adalah wajah dari Linux. Tapi, pernahkah kalian penasaran bagaimana sebuah proyek yang dimulai dari Afrika Selatan ini bisa mendominasi dunia server, cloud, hingga laptop para programmer di seluruh dunia? Di video kali ini, kita akan menyelami sejarah panjang Ubuntu dari awal mula kemunculannya di tahun 2004 hingga alasan mengapa sampai hari ini Ubuntu tetap punya kelebihan yang sulit dikalahkan oleh distro Linux lainnya. Mari kita bahas. Bagian 1, Sejarah dan Filosofi Ubuntu. Sejarah Ubuntu tidak bisa dilepaskan dari sosok Mark Shuttleworth, seorang pengusaha asal Afrika Selatan yang juga merupakan turis luar angkasa pertama dari benua hitam pada awal 2000-an. Linux sebenarnya sudah ada, tapi masalahnya satu, yaitu sulit digunakan oleh orang awam. Mark ingin mengubah itu. Ia mendirikan Canonical Ltd dan meluncurkan proyek Ubuntu. Nama Ubuntu sendiri diambil dari filosofi kuno Afrika yang berarti kemanusiaan untuk sesama atau aku ada karena kita ada. Pada 20 Oktober tahun 2004, rilis pertama lahir dengan kode versi 4,1 WRT Warhawk. Mengapa 4,1? Karena Ubuntu punya skema penamaan yang unik tahun. Jadi 4,1 artinya rilis tahun 2004 bulan Oktober. Sejak saat itu, Ubuntu menjanjikan sesuatu yang revolusioner saat itu. Gratis selamanya, mudah diinstal bahkan untuk orang yang gak tahu baris perintah terminal, rilis rutin setiap 6 bulan. Ubuntu berbasis pada Debian, distro Linux yang sangat stabil tapi saat itu dianggap terlalu kaku buat pemula. Mark dan timnya mengambil kestabilan Debian lalu memolesnya dengan antarmuka yang lebih cantik dan dukungan hardware yang lebih luas. Bagian 2, Masa kemasan dan inovasi. Di tahun 2010-an, Ubuntu mulai menunjukkan taringnya. Mereka nggak cuman ingin jadi distro Linux biasa, mereka sempat memperkenalkan antarmuka buatan sendiri bernama Unity. Unity sempat menuai kontroversi karena dianggap terlalu beda dari desktop tradisional, tapi ini membuktikan bahwa Ubuntu berani berinovasi. Mereka juga sempat mencoba masuk ke pasar smartphone dengan Ubuntu Touch. Meski sayangnya proyek ini nggak seberhasil versi desktopnya. Satu hal yang membuat Ubuntu tetap relevan adalah konsep LTS Long Term Support. Setiap 2 tahun sekali, Ubuntu merilis versi yang didukung selama 5 hingga 10 tahun. Inilah yang membuat perusahaan besar berani memakai Ubuntu untuk server mereka, karena mereka nggak perlu pusing soal update besar setiap tahun. Bagian 3, kelebihan Ubuntu dibanding distro lain. 1. Ekosistem dan dukungan komunitas terbesar. Pernah nggak kalian googling masalah error di Linux? 9 dari 10 jawaban pasti solusinya buat Ubuntu. Karena penggunanya paling banyak, dokumentasi dan tutorialnya pun paling lengkap. Buat pemula, ini adalah penyelamat nyawa. 2. Standarisasi di dunia kerja server dan cloud. Jika kalian belajar Ubuntu di laptop, kalian sebenarnya sedang belajar standar industri. Sebagian besar infrastruktur cloud seperti AWS, Google Cloud, dan Azure secara default menggunakan Ubuntu server. Jadi, skill yang kalian punya di desktop akan sangat terpakai di dunia kerja. 3. Kemudahan instalasi driver dan software. Dulu, install driver Wi-Fi atau kartu grafis Nvidia di Linux itu mimpi buruk. Ubuntu menyelesaikannya dengan fitur additional drivers yang otomatis mencarikan driver buat kita. Selain itu, ada format Snap Store yang memudahkan instalasi aplikasi modern seperti Spotify, Slack, atau VS Code hanya dengan satu klik. 4. Kompatibilitas hardware luas. Canonical bekerja sama langsung dengan manufaktur besar seperti Dell, Lenovo, dan HP.
Jadi, banyak laptop sekarang yang keluar dari pabrik sudah terverifikasi bisa menjalankan Ubuntu dengan sempurna tanpa masalah baterai atau touchpad. 5. Stabilitas yang terprediksi. Di distro seperti Arch Linux, update bisa saja merusak sistem karena perubahannya sangat drastis. Rolling release di Ubuntu, terutama versi LTS, fokus utamanya adalah stabilitas. Kamu bisa bekerja dengan tenang tanpa takut sistem tiba-tiba pecah setelah update. Jadi, apakah Ubuntu sempurna? Tentu tidak. Beberapa orang mungkin merasa Ubuntu terlalu mainstream atau kurang suka dengan sistem snap-nya. Tapi, bagi kalian yang mencari keseimbangan antara kemudahan, kestabilan, dan dukungan profesional, Ubuntu tetap menjadi rajanya. Ubuntu bukan sekadar sistem operasi. Ia adalah jembatan yang membawa kekuatan Linux ke tangan semua orang sesuai dengan filosofinya kemanusiaan untuk sesama. Kalau kalian sendiri pakai distro apa sekarang? Atau baru mau coba install Ubuntu? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe untuk info teknologi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.